Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Industri keuangan digital financial technology memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian nasional, terutama dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap mengingatkan potensi resiko fintech agar tidak merugikan masyarakat. Presiden Joko Widodo mengapresiasi para pelaku industri keuangan digital fintech yang telah ikut andil dalam memperluas kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Kontribusi fintech terhadap penyaluran pinjaman nasional tahun ini mencapai 128,7 triliun rupiah atau naik 113% dibanding tahun 2019. Tercatat sebanyak 89 penyelenggara fintech hingga September 2020 ini berkontribusi sebesar 9,87 triliun rupiah kepada transaksi layanan jasa keuangan. Tercatat sebanyak 89 penyelenggara fintech hingga September 2020 ini berkontribusi sebesar 9,87 triliun rupiah kepada transaksi layanan jasa keuangan dan fintech crowdfunding berizin sebesar 15,5 triliun rupiah. Di tengah pesatnya perkembangan fintech ini, Presiden Jokowi mengingatkan potensi risiko yang juga tidak main-main. Harus diingat perkembangan teknologi di sektor keuangan juga menimbulkan beberapa potensi risiko. Antara lain risiko kejahatan cyber, misinformasi, dan transaksi error, serta penyalahgunaan data pribadi. Apalagi regulasi non-keuangan perbankan tidak seketat regulasi perbankan. Oleh karena itu, pelaku industri fintech perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel. Pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah terkait pengembangan fintech, salah satunya indeks inklusi keuangan yang masih tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Pemerintah pun menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan mendorong peningkatan inklusi keuangan yang ditargetkan mencapai 90% di tahun 2024. Kedepan fintech terus akan memainkan peran penting dengan indeks inklusi keuangan sebesar 76% di tahun 2019. Tentunya kita berharap bahwa inklusi keuangan sesuai arahan Bapak Presiden ditargetkan Bapak Presiden menargetkan 90% di tahun 2020. Tingkat inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 mencapai 76% atau lebih rendah dari Singapura yang sudah mencapai 98% dan Malaysia sebesar 85%. Tingkat literasi keuangan digital Indonesia juga masih rendah, sekitar 35,5%. Masih banyak masyarakat menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26% masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.